Welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome. Nice to meet you. So, di video kali ini guys, seperti yang teman-teman udah lihat di sini, aku bakalan ngebahas produk lokal kecintaan aku. This is one of my favorite skincare brand, Something. Aku juga follow Something di Instagram, dan tiap kali aku lihat memang gila ya. Something ini brand yang terkenal banget, nggak pernah tidur, nggak ada capek-capeknya untuk ngeluarin, selalu launching skincare, makeup. Jadi di dunia kecantikan ini Something bener-bener take a huge part ya menurut aku, karena jumlah produk yang dikeluarin itu luar biasa banyaknya, which is menurut aku salah satu bukti dimana Something itu benar-benar considerate ya sama semua konsumennya, dimana kita itu beragam, baik dari segi warna kulit, kebutuhan kulit, masalah kulit, kondisi kulit, serta preferensi atau kesukaan orang terhadap makeup dan skincare yang berbeda-beda ya. Si A mungkin pengen mencerahkan kulitnya tuh pakai vitamin C, tapi si B nggak mau pakai vitamin C, maunya pakai niacinamide atau arbutin, dan masih banyak lagi preferensi lainnya, dan semuanya itu disediakan sama Something. Something udah kayak ibunda kita gitu ya. Nih anak aku udah banyak nih, banyak banget, beragam banget semua kondisinya, tipe kulitnya, warna kulitnya. Aku mau bikin semua biar semua anak-anak kebagian sesuai dengan mau mereka. And that's a good mother. Benar-benar nggak terbatas sama sekali, nggak ada batasannya. Sesuai kayaknya ya sama motonya Something, you are your only limit ya. Oh iya, di 12/12 kemarin Something juga ngeluarin makeup yang jumlahnya banyak banget pilihannya. Nggak tanggung-tanggung. Komen ya kalau misalnya teman-teman pengen aku review makeupnya juga. Alright, back to the topic. Without any further ado, aku bakalan langsung aja ngobrolin serum-serum ini sama kalian dan share my top 5 favorite serum. Yup. Jadi guys, semua serum koleksi aku di sini adalah kebanyakan varian skin solvernya Something. Belum lama keluar sebenarnya ini, yang waktu launchingnya tuh memang segudang. Dan biar teman-teman nggak bingung, aku akan menyederhanakannya. Jadi berdasarkan ingredientsnya, skin solver seriesnya itu dibagi jadi 4 guys. Aku udah letakkan per kelompok di sini sesuai dengan permasalahan kulit. Yang pertama ada untuk jerawat dan pori-pori. Terus ini ada untuk brightening series, memudarkan hiperpigmentasi, mencerahkan, meratakan warna kulit. Itu semua di kelompok yang kedua ini. Masuk ke kelompok yang ketiga, ini dikhususkan untuk barrier dan hydrating series. Dia berfokus pada pencegahan dan menghidrasi kulit. Tapi bukan cuma pencegahan juga sih, bisa untuk pengobatan misalnya skin barrier yang udah rusak ya atau terkompromis. Terus yang terakhir ini kelompoknya untuk khusus anti-aging atau anti penuaan. Kalian lihat semuanya spesifik banget. Kemudian muncul pertanyaan nih, kenapa sih di kelompok yang acne tuh ada 3 pilihannya? Kenapa sih di brightening ada 4, hydrating ada 4, anti-aging ada 2? Kenapa nggak satu-satu aja? Seperti aku bilang tadi, ingredient skincare tuh luas ya guys, dan preferensinya itu banyak banget. Tadi aku udah kasih contoh soal mencerahkan. Aku kasih contoh lagi, misalnya untuk jerawat dan pori-pori. Teman-teman tahu kalau salicylic acid itu ampuh banget buat permasalahan komedo hitam, komedo putih, pori-pori gede. Tapi ada beberapa orang yang mungkin nggak terlalu suka ya pakai salicylic acid. Ada nih pilihan lainnya. Kita bisa pilih alternatif dari ekstrak misalnya, atau dari propolis yang fungsinya kurang lebih sama-sama gitu loh. Fokusnya di jerawat sama mengecilkan tampilan pori-pori, membersihkannya, membuatnya tidak tersumbat lagi. Tapi itu dia, nggak selamanya si A cocok pakai yang ini dan semua umat manusia cocok pakai yang ini, enggak. Makanya ada pilihan lain, ada propolis. Mungkin propolis tuh yang paling work di aku. Walaupun memang kalau salicylic acid dia ada manfaat tambahan untuk mengangkat sel kulit mati, bukan untuk membantu regenerasi kulit tuh lebih cepat. Sedangkan kalau propolis ada keunggulan, dia bisa ngatasin jerawat kecil-kecil atau fungal acne atau malassezia folliculitis. Itu sekilas aja gimana perkelompokan ini benar-benar spesifik gitu ya guys. Masing-masing punya keunggulannya dan spesifikasinya yang bisa kita sesuaikan dengan mau kulit kita gitu loh. Tapi kalau aku mau bahas semuanya sekarang bakalan panjang banget video ini. Jadi komen aja juga deh di bawah kalau misalnya kalian pengen aku bahas satu-satunya, nanti komen aja di bawah. But for now aku bakalan share 5 favorit aku yang pokoknya dia paling unggul, ingredientsnya cocok sama aku. So the first one of my top 5 favorite serum dari Something ini, aku bakalan mulai dari yang kelompok hidrasi dan memperkuat skin barrier. Sebagai dasar ya guys, fondasi buat melindungi kulit, memperkuat sistem pertahanan supaya kulit lebih siap untuk berperang gitu, dan mengoptimalkan semua kandungan-kandungan lain untuk mengatasi masalah kulit. Dan favorit aku adalah 3% astaxanthin plus chlorelina serum. Kenapa ini menjadi favorit aku? Karena kandungan astaxanthin itu sendiri guys,
Asal-usul astaxanthin ini, jadi simpelnya dia tuh tergolong karotenoid. Contohnya yang paling sering kita dengar tuh beta karoten ya. Tapi dalam golongan karotenoid ini dia dijuluki the king, rajanya gitu. Astaxanthin ini dia kayak pigmen merah gitu yang banyak ditemukan di beberapa makhluk hidup baik tumbuhan maupun ikan laut. Misalnya algae atau ganggang ya guys, dan memberikan warna kemerah-merahan sama ikan salmon. Terus kenapa? Intinya astaxanthin ini merupakan antioksidan terbaik. Komposisi kayak vitamin E itu antioksidan, vitamin C itu antioksidan, astaxanthin melebihi mereka semua. Bayangkan aja itu ada di kandungan serumnya something. Namanya antioksidan untuk apa sih kak? Antioksidan itu yang melindungi kulit kita guys, jadi nggak gampang cepat rusak, nggak gampang terpapar sama polusi, radikal bebas, sinar UV. Inilah yang bekerja sebagai istilahnya garda terdepan gitu ya kulit kita. Siapa yang mau serang, dia duluan pasang badan. Kalau itu nggak kuat, nggak peduli seberapa manjurnya kandungan-kandungan skincare lain yang bakalan kita cobain, susah sehat kulitnya. Astaxanthin ini memang di ingredientsnya kita nggak bakalan lihat tulisan astaxanthin, tapi dia terkandung dalam ekstrak Haematococcus pluvialis sama chlorella yang overall fungsinya bukan cuma sebagai antioksidan, tapi karena dia lebih kuat dari vitamin C, ada manfaat untuk mencerahkannya juga, mengenyalkan kulit sampai bisa menyamarkan mata panda. Jadi double-double, bukan cuma sebagai penguat skin barrier ya guys. Sama ada spirulina ekstraknya. Ingat nggak dulu pernah booming banget dan terkenal banget masker spirulina, dan aku pernah cobain, pernah review juga. Ampuh banget memang ekstrak spirulina tuh, bagus banget sih untuk kulit yang berjerawat, beruntusan, karena bisa menyeimbangkan produksi sebum yang berlebih. Warna packagingnya yang semi-semi dusty bluish purple gitu. Pertama-tama packagingnya semua yang Skin Solver series itu aku suka banget karena dia pump kayak gini, gampang banget untuk ambil produknya dan membuat isinya tetap nggak bakalan terkontaminasi bakteri, bakalan steril dan higienis banget. Walaupun astaxanthinnya tuh adalah pigmen merah, tapi kalau di serumnya nggak bakalan warna merah kok. Teksturnya nggak yang cair banget, dia agak kental gitu. Dan yang aku suka, walaupun dia kental, dia nggak ada perasaan lengket sama sekali, membaur dengan enak banget di kulit. Dan setelah apply itu kulit terasa seger banget, terus glowy. Nggak mengandung alkohol maupun fragrance, tapi baunya nggak bau amis ya. So definitely must try buat kalian juga yang pengen memperkuat skin barrier, tapi pengen ada manfaat mencerahkannya juga sampai ke under eye, sampai ke mata panda. Antioksidan dari astaxanthin ini sangat-sangat bagus buat kalian cobain juga. Bisa untuk tipe dan jenis kulit seperti apa, ini bisa untuk semua jenis kulit, semua kondisi kulit, sampai ke sensitif sekalipun. Apalagi yang mukanya lagi kusam dan gampang lelah dan gampang beruntusan, bisa pakai yang ini. Favorit serum aku yang kedua, aku mau menuju ke sini dulu nih untuk pengobatan jerawat, beruntusan, komedo hitam, komedo putih. This one is my most favorite. Ini dia guys, yang 60% Vita Propolis plus Divinum Glow Serum. Kenapa menjadi favorit aku? Guys, aku udah sempat berapa kali bilang ke kalian kalau yang punya fungal acne ataupun Malassezia folliculitis atau jerawat kecil-kecil yang gatal dan gak kunjung hilang-hilang itu, salah satu komposisi yang sangat manjur untuk menghilangkan, mengatasi itu semua adalah propolis guys. I'm not even kidding. Dan ini punya propolis yang powerful, isinya 60%. Aku tuh sebelum something keluarin si 60% propolis ini ya, lumayan setengah mati banget untuk cari-cari skincare yang mana ya propolis yang paling enak, yang paling aku suka, yang paling mantep dan banyak atau tinggi konsentrasinya. Finally ketika mereka keluarin Skin Solver dan ada propolisnya, mataku tuh sudah tertuju sama si 60% Vita Propolis ini. Gak tanggung-tanggung loh guys propolisnya, dia gak campur sama air. Ini memang bahan dasar propolis. Komposisi yang paling atas yang bakalan kita ketemukan adalah langsung propolis extract. Bukan cuma itu, walaupun gak tertulis di depannya, ini ada green tea guys, Camellia sinensis leaf extract. Jadi untuk meredakan peradangan dan iritasi itu manjur banget, apalagi buat kulit yang sensitif. Overall selain propolis bisa meredakan jerawat yang kecil-kecil juga, ini bisa mengontrol sebum yang berlebih guys. Jadi kalau misalnya kulit kalian yang super oily, bisa diatasin pakai ini. Kan biasanya kalau kulit yang berminyak tuh rentan banget untuk keluar jerawat, apalagi jerawat kecil-kecil. Ketika minyaknya terkontrol, beruntusan dan jerawat kecil-kecil bahkan komedo yang menyumbat pori-pori itu potensinya lebih kurang untuk terjadi. Jangan khawatir guys, buat kalian yang punya mix nih, ada jerawat kecil-kecil, ada juga jerawat yang gede-gede, meradang, ada ekstrak bee venomnya juga, atau sengatan lebah. Sengatan lebah ini terkenal banget untuk mengeringkan jerawat guys. Jadi kalau misalnya ditotolin juga di jerawat yang lagi radang, yang lagi besar, ini mampu untuk meredakannya. Untuk propolis ini, karena dia merupakan ekstrak alami dan friendly dan bisa di layer juga dengan skincare apa saja, kandungan apa saja, ini bisa lebih bebas sih untuk dipakai setiap hari, pagi dan malam. Aku saranin banget untuk kulitnya lagi merah-merah dan jerawat kecil-kecil, bisa cobain yang propolis. Packagingnya enak banget dilihat guys, dia warna gold kayak gini. Dan untuk serumnya sendiri, dia teksturnya padat banget ya, lebih padat dan lebih kental daripada favorit serum aku yang pertama
pertama tadi. Dan dia a little goes a long way, nggak perlu pakai banyak-banyak, satu pump aja cukup untuk seluruh wajah ya menurut aku. Setelah dipakai ini tuh aku rasa memberikan kelembapan yang enak banget buat kulit, tapi pada saat yang sama dia bisa mengontrol minyak. Banyak kan serum-serum yang mengontrol minyak, tapi ujung-ujungnya bikin rasa kering gitu, ada feel keringnya gitu di kulit. Nah kalau propolis ini nggak bakalan sih dehidrasi kulitnya, dia ngontrol minyak tapi pada saat yang sama melembabkan dengan sangat baik. Pakainya nggak perlu yang banyak-banyak banget, satu pump itu udah cukup banget untuk seluruh wajah ya menurut aku. Pokoknya propolisnya juara deh, cocok untuk semua jenis kulit walaupun dia lebih berfokus untuk kulit yang berminyak ya, tapi menurut aku efek hidrasi dan kelembapannya cocok juga untuk yang kulitnya kering, jadi bisa untuk all skin types. Propolisnya ini juga bisa dipakai dari mulai umur 11 tahun ya guys, dan ketika aku bilang suitable dari sejak 11 tahun itu bukan berarti oh cuman remaja doang yang bisa pakai, kalau udah nggak remaja udah nggak bakalan ngefek. Salah besar, aku udah bukan remaja lagi tapi ini tetap ngefek. Maksudnya adalah kalaupun masih remaja bisa mulai coba pakai, it's okay, nggak ada pantangannya. Lanjut ke favorit serum yang ketiga. Ini aku mau curang nih di brightening-nya, aku nggak bisa pilih satu, aku bakalan pilih dua. Yang pertama adalah my all time favorite niacinamide 5% ini. Semenjak Something masih belum keluarin semua ini ya, memang ini nggak termasuk di Skin Solver seriesnya sebenarnya, tapi karena dia manfaat brightening-nya dapat, bisa dikelompokkan juga sama mereka nih. Ini adalah salah satu legend menurut aku, udah pernah beberapa kali aku bahas di channel aku. Aku pernah coba yang 10%-nya, tapi di aku pribadi kurang bisa mentoleransi yang 10% ya. Jadi aku turunin kadarnya yang 5% dan works wonders. Aku jadi nostalgia banget pernah habisin ini 2-3 botol gitu ya. Ampuh juga untuk memudarkan bekas jerawat. Dan aku suka sekarang tuh formulasinya bukan cuman water aja bahan dasarnya, tapi Centella Asiatica water. You guys know Centella Asiatica itu untuk soothing atau menyejukkan kulit. Centella Asiatica work banget ya. Selain itu ini ada Sabi White loh guys. Sabi White itu cuman ada di serumnya Something, nggak bakalan kalian temukan di ingredient skincare yang lain. Gunanya untuk mendukung, membantu mencerahkan kulit. Makanya ini powerful banget karena niacinamide plus Sabi White. Bukan hanya mencerahkan kulit, tapi juga bisa memudarkan hiperpigmentasi atau noda-noda hitam di wajah. Baik noda hitam yang kita dapetin karena kelamaan berjemur di bawah sinar matahari, kayak flek-flek gitu, maupun noda hitam akibat bekas jerawat. Ini juga mengandung hydrolyzed algae extract untuk menghaluskan dan melembutkan kulit. Kalau ini aplikatornya masih aplikator serum yang lama ya. Teksturnya bening dan nggak juga terlalu cair, nggak juga terlalu kental di tengah-tengah, karena dia ada Centella Asiatica water. Pas dipakai terasa sejuknya. Bisa untuk tipe dan jenis kulit seperti apa? Bisa untuk semua jenis kulit, suitable for all skin types and all skin condition. Bisa juga dipakai mulai dari umur 11 tahun loh. Formulasinya aman buat yang masih teenager. Lanjut ke favorit serum yang keempat. As I said before, aku bakalan curang di sini, aku bakalan pilih dua karena yang satu ini legendaris buat kulit aku, dan yang satunya lagi adalah ingredients yang aku cinta juga. Thankfully aku tuh kulitnya cocok sama niacinamide, cocok juga sama vitamin C. Dan ini dia, the next favorite adalah Lemonade Waterless Vitamin C plus Ferulic plus NAG Serum. Vitamin C-nya itu guys, mereka pakai yang bentukan ethyl ascorbic acid. As always, aku selalu ngomong berdasarkan data aja, dan memang penelitian menunjukkan bahwa si ethyl ascorbic acid ini adalah bentukan vitamin C yang sangat-sangat stabil dan mudah banget penetrasinya ke dalam lapisan kulit. Paling stabil tuh maksudnya apa? Maksudnya adalah dia kekuatannya nggak akan berkurang guys, dia kuat banget. Tapi sebuah vitamin C itu nggak cukup kalau misalnya hanya stabil doang, penyerapannya juga harus bagus. Nah, si ethyl ascorbic acid ini penyerapannya bagus banget. Bentukan vitamin C itu ada banyak ya, ada ascorbic acid, ada sodium ascorbyl fosfat, dan ini ethyl ascorbic acid. Dan kandungannya juga masih di awal-awal daftar komposisi, kadarnya cukup bagus dalam serum ini. Bukan hanya untuk mencerahkan, tapi untuk bikin seluruh tampilan kulit tuh jadi glowing natural. Ini aku maksudkan, ini bukan glowing natural hanya sehabis pakai skincare-nya ya, tapi setelah beberapa lama skincare-nya udah menyerap sekalipun, atau walaupun kulit kita lagi bare face gitu, tetap akan memancarkan natural glow. Itulah hebatnya si ethyl ascorbic acid, mengatasi noda hitam dan flek, juga yap sebagai antioksidan. Dan vitamin C-nya juga bukan hanya dari ethyl ascorbic acid guys, tapi ada citrus lemon extract-nya juga. Jadi efek mencerahkannya bisa double, serta ikut merangsang produksi kolagen sehingga kulit jadi kenyal-kenyal gitu. By the way, ini juga nggak
nggak dicampur air sama sekali ya guys. Dia bahan dasarnya memang citrus lemon extract langsung, fresh juice, even katanya dari freshly juiced Jeju lemonade. Ada juga ferulic acid di dalamnya untuk menyamarkan garis-garis halus. Jadi ada sedikit ekstra manfaat untuk anti-aging. Juga ada NAG. NAG itu apa sih? Dia N-asetil glukosamin guys. Bermanfaat sebagai anti radang, bisa membantu mempercepat wound healing atau penyembuhan luka. Kalau misalnya lagi iritasi, ada jerawat yang merah, tapi pada saat yang sama kita ingin mencerahkan warna kulit dan mengurangi flek-flek hitam. This serum is perfect. Packagingnya di botol warna hitam dan padat ya, bukan bening guys. Meminimalisir banget masuknya cahaya ke dalam. Jadi udah ethyl ascorbic acid stabil banget. Didukung juga dengan packagingnya yang melindungi isinya sehingga serum ini akan tetap terus efektif. Fun juga aplikatornya, jadi higienis banget. Dan ini teksturnya bening banget ya. Kalau misalnya dia udah jadi warna kekuningan, kehitaman, nah itu udah mulai oxidize. Tapi tenang aja, ini nggak mudah kok untuk oxidize. Wanginya jujur aku suka sih guys sama wanginya. Yang seger gitu kayak aroma terapi, very relaxing. Gak tau kenapa aku fans banget sama wanginya. Padahal ini nggak pakai fragrance loh guys, hanya dari si citrus lemon extractnya. But I really love the smell. Ini kayaknya yang baunya yang paling aku suka dari semua serumnya. Pasti habis ini bakalan banyak yang tanya, Kak kalau gitu niacinamide atau vitamin C, kok dua-duanya bagus? Emang dua-duanya bagus guys. Tapi nih ya aku kasih cheat sedikit. Kalau menurut aku, kalau misalnya kalian belum terbiasa sama kandungan aktif seperti vitamin C ya, bisa yang niacinamide aja. Apalagi ini bisa untuk dari 11 tahun. Kalau vitamin C sebenarnya aman banget sih, tapi mungkin bagi sebagian orang harus di build pelan-pelan ya. Dicoba dulu 2 hari sekali, 3 hari sekali, baru nanti ditingkatkan frekuensinya. Oh ya, tambahan cheat juga sedikit nih. Jadi kalau misalnya kalian mau menghilangkan bekas jerawat, cerah, tapi ada fungsi melembutkan dan menghaluskan kulit, silahkan pilih yang ini. Dan ini juga bisa untuk all skin type. Kalau misalnya kalian mau yang lebih poten dan ada efek bikin kulit glowing secara natural dan permanen, pilih yang vitamin C. Ini lebih ke tipe kulit yang normal sampai combination ya menurut aku. Juga kalau misalnya kulit kalian lebih mature, lebih dewasa, bisa pilih yang vitamin C. Akhirnya ya guys, aku akan ke favorit yang kelima, ke kelompok yang anti-aging sekarang nih. Yang favorit aku adalah Granactive Retinoid. Jadi dia adalah golongan retinoid yang manjur banget, bagus efektivitasnya ke kulit, tapi dia tidak mengiritasi. Kan takut ya, biasanya orang-orang mau mulai pakai retinol, bisa coba dari Granactive Retinoid. Dia punya 2%, mampu menyamarkan kerutan dan garis halus, membuat kulit kenyal, tekstur kulit. Nah, nih tekstur nih berpengaruh banget kalau retinol ya. Tekstur kulit bisa jadi lebih halus, dari geradakan, dari kasar itu bisa jadi plump, kenyal. Pokoknya memperbaiki banget tekstur kulit sampai mencegah penuaan dini. By the way, ngomong-ngomong soal anti-aging, masih banyak yang mindsetnya, oh skincare anti-aging nggak relate nih, nggak relate sama aku. Aku masih 21, anti-aging nanti dah kalau udah 27, 28, atau bahkan 30. Itu mah bukan anti-aging lagi guys, itu udah mengobati aging. Namanya anti-aging, kita anti ya. Kita pakainya sebelum penuaannya, tanda-tandanya datang dan muncul. Nanti kalau udah muncul lebih susah lagi hilanginnya. Jadi mulai dari usia 20-an itu udah bisa kok pakai skincare anti-aging. Aku aja sekarang nyesel kenapa nggak mulai dari pas aku menginjak 20. Tapi belum terlambat kok buat aku. Tapi buat teman-teman yang belum mulai pakai skincare anti-aging, boleh pelan-pelan masukin, bisa lebih kelihatan awet muda lebih lama gitu ya. Anyway, favorit aku yang ini, Granactive Retinoidnya cocok buat kulit sensitif. Ini gentle banget kok guys, dan kalau di-apply, rasa di kulit tuh sejuk. Wow, sejuk banget beneran. Komposisi bagusnya yang lain di sini ada squalane guys untuk melembabkan dan menjaga skin barrier juga loh. Nah, kenapa dia ada kayak sejuk pol dan cooling effectnya? Karena ada mushroom extractnya, namanya Albatrellus confluens extract. Serta ada juga natural alpha bisabolol untuk mencegah iritasi pada kulit. Sangat-sangat beginner friendly buat kalian yang mau awet muda tanpa mahal, langsung aja pilih yang ini. By the way, packagingnya ini warnanya cakep banget. Dia ungu pastel yang padat juga botolnya. Dan untuk warnanya ya guys, nggak seperti serum lainnya. Warnanya kuning soft gitu, tapi ketika dibaur udah gampang banget kok. Dia tetap bisa menyatu dengan permukaan kulit dengan finish yang glowing juga. Dan walaupun dia agak tebel gitu ya, agak thick teksturnya, nggak lengket kok. Pertama-tama pas di-apply ada rasa lengket-lengket dikit, tapi nanti ketika dia udah menyerap, udah nggak bakalan rasa lengket lagi. So to wrap everything up, aku bakalan kasih kesimpulan dari kelima my favorite serum. Ada propolis, ada vitamin C, ada niacinamide, ada astaxanthin, dan ada Granactive Snow Retinoid. Kalau kalian punya jerawat kecil-kecil beruntusan, ada jerawat kecil-kecil, ada juga 1-2 jerawat gede gitu yang merah dan mau diredakan, go for this one. Kalau misalnya kalian mau memperkuat skin barrier sambil menghidrasinya dengan baik, ada antioksidannya, kalian punya lingkaran mata yang cukup hitam, lelah gitu, astaxanthin is the very best
choice. Kalau mau dimaksimalin cerahnya sambil memudarkan flek hitam, pakai niacinamide yang 5%. Apalagi kalau kalian nggak cocok sama vitamin C ya, bisa pilih yang niacinamide. Juga pengen menghaluskan dan melembutkan kulit, go for this one. Kalau kalian mau yang efek cerahnya lebih strong dan ada sedikit manfaat untuk anti-aging, bikin kulit kenyal-kenyal dan glowing secara natural, secara keseluruhan kulit wajah, itu go for this one, yang vitamin C. Dan yang terakhir, kalau masalah kalian tekstur kulit agak kasar ya, dan pengen perbaiki nih tekstur kulit itu, serta ada manfaat anti penuaan, efektif banget untuk menyamarkan garis-garis halus, pilih skincare vitamin A yang dari Granactive Snow Retinoid 2%-nya Something. And yeah, that's all buat kelima serumnya Something yang menjadi favorit aku. Yang bikin aku percaya sama Something adalah Something bukan tipe skincare yang oke, kita jualan, keluarin banyak banget skincare dalam suatu kali dan nggak tahu apa isinya, buru-buru gitu, nggak sama sekali. Mereka setiap ingredientsnya, kalau kalian baca satu persatu, bener-bener thoughtful. Semuanya dipikirkan, dia nggak mengandung alkohol, nggak mengandung fragrance, dan hanya kandungan-kandungan yang terbaiklah yang dipilih untuk diisi ke dalam sini. Kekurangannya apa ya? Susah untuk bahas kekurangannya karena misalnya contoh ya, astaxanthin ini dari laut ya. Jadi kalau misalnya kalian yang alergi sama yang bau-bau laut gitu, mungkin tidak akan terlalu cocok sama ini. Tapi Something punya alternatif yang lain. Spesifikasinya tuh semuanya dipikirkan sematang-matangnya agar tercover semua tipe dan kondisi kulit. Bisa beli di mana semua favorit serum aku dari Something. Bahkan aku taruh link pembeliannya di description box dan below. Kalian bisa langsung aja cek di sana. Nanti ada promo buat kalian di sana, langsung aja cek di description box. Something itu ada di mana aja kok. Bisa didapetin di e-commerce, website juga bisa, dan bahkan bisa pengiriman ke seluruh dunia atau worldwide shipping. Oh ya, kalau misalnya teman-teman pun masih bingung dan pengen ngetes skin type aku dan kondisi aku tuh cocoknya serum yang mana ya, kalian bisa langsung aja ke websitenya something.com karena di sana ada fasilitas skin test untuk mengetahui kalian kira-kira paling cocok sama serum yang mana. And that's all guys for today's video. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan kalian gak galau lagi untuk pilih serum yang mana kira-kira buat kalian cobain. Ingat bahwa kalian gak perlu kok beli semua dan pakai semua akhirnya jadi bingung kira-kira mau beli yang mana. Pilih aja 1-2 yang kalian rasa kulit kalian paling butuhkan atau yang mau kalian prioritaskan. Gak usah peluk seluruh dunia. As always, good luck, semangat skincareannya, dan jangan lupa follow aku di Instagram ya guys, karena aku sering share hal-hal yang gak aku share di YouTube, rutinitas aku, rekomendasi products, tips, beauty, skincare, and more. And thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next video ya. Bye bye.